bidullah. Ya. Jadi tadi ada empat pakai. Ya. Yang disampaikan tadi ada 3. Iya. Yang satu rahasia. Kalau rahasia itu dari Allah datangnya. Iya. Dari pembicaraan itu kami minta disimpulkan Bu ya yang 3 tadi supaya bisa kami buka. Oke. Jadi alhamdulillah. Jadi kesimpulan kaji kita ada pada hadis innal iman bid'u wa sittuna syu'bah atau bid'u wa sab'una syu'bah, hadis Bukhari Muslim. Nabi berkalam bersabda, sesungguhnya iman itu lebih dari 70 atau 60-an cabang. Dan cabang yang paling inti, paling tinggi, a'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi, paling kuat, paling pokok adalah la ilaha illallah. Cabang lain boleh dipangkas, tapi cabang yang itu tidak boleh dipangkas. Maka siapapun di dunia ini, di bumi ini, yang hari-harinya dengan kalimah la ilaha illallah, dialah orang paling mulia. Kok kita tu dipandang di Allah, lah ada kalimah tu di kalbu, lah ada di kalbu kita kalimah itu. Kalau ada, itulah yang ditimbang nanti. Walaupun kita bawa dosa sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir, sebanyak air di muka bumi, sebanyak semua apapun, hatta anan sama sampai kemudian menggunung ke langit. Tapi kalau di kalbu ada kalimah itu, Allah akan meridhoi insyaallah, dan dosa-dosa kita diampuni. Dosa kita ya banyak, dosa banyak, dosa bapak ibu pasti ada. Karena kita bukan nabi, pasti bisa salah, pasti bisa salah. Kalau bukan nabi, pasti salah satu fitrahnya adalah berbuat salah dan dosa. Yang bisa menetralkan itu cuma la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah yang disebut di situ adalah la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah munafik, lain di lidah, lain di hati. Lidah membaca, pikiran jalan-jalan, nah itu bukan munafik. Yang kedua, minimal lidah membaca, pikiran memaknai. Mulai galau, ya Allah, kok diriku belum merasakan nikmat kalimah ini. Naik ketiga, bersambung lidah pikiran dengan kalbu. Itulah zikirnya, awal dari zikir para aulia-aulia Allah. Itu berawal tuh Pak. Kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi, wali Allah, itu dimulai dari la ilaha illallah versi yang nomor 3. Karena semua sahabat Nabi adalah wali Allah. Mereka tertancap kalimah itu di kalbunya. Semoga dengan berkah kajian ini, dengan keberkah hadir kita pagi ini, kalimah itu tertancap di kalbu kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya. Boleh ya. Atuh. Sebelum ditutup. Ya. Jadi ada 3. Yang terakhir saya simak, hendak dibaca dengan lidah, karena mungkin ada ayat kita nggak bisa baca. Kemudian dirsapi, kemudian mungkin dipandang, dirasakan aja gimana dia, gimana di Allah. Boleh. Kalau dibaca la ilaha illallah mungkin terlalu panjang, gimana? Kalau la ilaha terlalu panjang, terus yang lain kok nggak panjang, Pak? Tidak sempat baca gitu, dirasakan aja, dipandang aja. Sibuk mana Pak tuh? Sibuk mana Pak tuh? Politik bisa dikerjai, kerja harian bisa dikerjai. Kok la ilaha illallah sibuk mana waktu Pak? Ya. Tapi mungkin maksudnya menaliko. La ilaha illallah di lisan, kadang-kadang tidak sempat baca la ilaha illallah, tapi di hati makna itu tumbuh, itu barangkali ya. Itu yang disebut hadis Bukhari tadi, min qalbihi. Dimulai di kolbunya saja yang bermain. Hakikatnya yang berzikir kan kolbu Pak. Lidah itu terjemahan kolbu, bukan kolbu ikut lisan. Atalkin itu memindahkan lisan itu dari lisan zahir masuk ke zikir kolbu. Kalau itu boleh dipakai Pak, perancak. Ya. Tapi kalau ada musuh jo seorang nenek-nenek, awak ke keluar, akhirnya nenek itu, Ustaz, tolong ajarkan saya zikir, saya sibuk. Ibu zikirnya umurnya berapaan Bu? 72. Ibu karyawati, pramugari? Enggak. Terus ibu nggak sibuk ngapain?
Iya, si bapak nih. Jadi bingung ya si ibu, tapi aktif, emang aktif suka gerak. Nah, kita kasih ke la ilaha illallah itu, Pak. Jadi ibu nggak sibuk, ibu sok sibuk sambil canda. Ya. Karena ibunya nggak baperan, nggak suka, nggak gampang tersinggung, jadi kami candai. Karena ibu ini sok sibuk, saya kasih yang lebih menyibukkan, Bu. La ilaha illallah, 100 pagi 100 sore ya. Banyak banget tuh statusnya. 100 kok banyak. 100 la ilaha illallah cuma 1-2 detik kok, Pak, atau 3 detik paling. Kalau 100 berarti 300 detik. Bagi 60, 5 menit. 5 menit lah mau. Iklan saya 5 menit, Pak. Ya. Maka mohon maaf, kita tuh sok sibuk, maka Allah nanti jual mahal. Kalian sok sibuk. Penutup dari Ambo. Bertanyalah seseorang kepada Rasulullah. Ya, ada satu riwayatnya, tapi kemudian yang sahih kok dari ulama, tapi riwayatnya ada. Wahai Rasulullah, bagaimanakah aku di sisi Allah? Maka dijawab, Allah, engkau di sisi Allah adalah seberapa mulia Allah dalam dirimu. Seberapa sering engkau menyebut nama Allah, sesering itulah Allah menyebut nama engkau. Jadi bila Allah menyebut nama Allah di arasnya, di langitnya, kalau nama kita disebut di aras wali besar, disebut di langit wali biasa. Nabi Muhammad tembus sampai ke aras karena beliau Sayyidul Awwalin wal Akhirin, penghulu alam semesta. Tembus, Pak, sampai puncak aras. Beliau sholat di situ. Namanya disebut-sebut di situ. Jadi kesempurnaan aras ketika Nabi sholat di situ. Itulah Ar-Rahman alal arsis tawa, terwujud. Sebab Rahman Allah itu ada di kalbu Nabi. Sifat Rahmaniyah Allah itu terpancar di kalbu Nabi. Maka Nabi tidak pernah benci orang. Nabi nggak pernah benci orang kecuali Allah suruh benci. Tapi bencinya Nabi sayang. Nabi benci itu sayang, Pak. Berangnya Nabi itu sayang. Kalau kita elok sih berang. Maka kajian-kajian kita banyak berang sih kan. Gebrak-gebrak meja, hantam sini, hantam situ, kritik sini, kritik situ, lupa dengan diri sendiri. Silakan, Pak, kasih nasihat ke orang, marah-marah suara tinggi, tapi jangan lupa diri sendiri, ya. Mari besarkan Allah di kalbu, maka Allah akan besarkan nama kita di sisinya. Sebut Allah dalam diam, Allah akan sebut dalam diamnya. Sebut Allah dalam jahar, dalam keramaian, Allah akan sebut kita dalam keramaian malaikat-malaikatnya, wali-walinya. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini mari kita tutup kajian dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga yang hadir ini diberi syafaat oleh Allah, syafaat oleh Rasulullah di akhirat kelak, mati husnul khatimah, hidup dalam kalimah thayyibah la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.